Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saya minta ya, saudara membaca dulu Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 12. Kalau saudara membaca, mari kita akan masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur hari demi hari Tuhan sudah pimpin kami dan banyak hal yang sudah kami alami dan jalanin, sekalipun peristiwa yang terjadi sangat tidak kami mengerti, tapi kami tetap mempercayakan hidup kami kepada pimpinan dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menguatkan kami selain firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berbicara kepada kami, siapkan hati kami, berikanlah kepada kami hati yang seperti hati yang murid, yang mau dibentuk, dipimpin, ditegur, dibimbing, karena dari situlah kami boleh beroleh penghiburan kekuatan dari Tuhan. Kami serahkan waktu ini Tuhan, mohon Tuhan tolong, pimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kalau kita sudah membaca di dalam Ayub pasal 1 ayat 1, saudara perhatikan di situ dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku, pada saat saudara membaca bagian ini, ayat 1, saya bertanya kepada saudara, apa kelanjutan yang ingin saudara dengar? Tentu, karena dia orang yang jujur, saleh, dan takut akan Tuhan, maka harusnya hasilnya adalah dia tambah kaya, hidupnya semakin lancar. Itu yang kita harapkan bukan dari apa yang kita lakukan. Tapi saudaraku, tetapi realitanya, Ayub yang hidup benar, saleh, jujur, justru mengalami kehilangan anak dan harta. Bahkan sampai mengalami sakit yang begitu parah. Kalau begitu pertanyaannya, apa gunanya kita hidup saleh jika tidak menghasilkan hal yang baik? Jika tidak ada jaminan kehidupan yang baik? Bukankah lebih baik menjadi orang jahat, yang penting lancar, daripada menjadi orang saleh, tapi hidupnya susah? Itulah perkataan yang pernah terlontar daripada seorang teman kepada saya. Sehingga dia berkata, saya belum mau menjadi orang Kristen. Kenapa? Kalau sudah jadi orang Kristen itu susah. Nanti dagang nggak boleh bohong. Padahal mana ada orang yang dagangnya tidak bohong. Kalau terlalu jujur, mana kita bisa kaya? Kata orang itu kepada saya. Saudaraku, saya mendengar perkataan itu sampai terbengong-bengong dan bertanya, emang orang dagang harus bohong ya? Rasanya ada kok orang yang jujur, tapi dia juga berhasil. Saudaraku, rupanya Alkitab juga menjelaskan bukan hanya Ayub saja yang menjalani hidup saleh, lalu mendapatkan kesulitan. Ternyata ada seorang tokoh Alkitab juga di dalam perjanjian baru, yaitu Elisabet, yang hidupnya juga saleh. Maka kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 6 menjelaskan bahwa Sakaria dan istrinya Elisabet, keduanya adalah benar di mata Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudaraku, bayangkan saja, Elisabet dan Sakaria dijelaskan hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat. Saudaraku, apa kelanjutan dari orang yang hidupnya seperti itu dalam bayangan kita? Tidak cacat dan orang yang benar. Hidup bahagia dan lancar dong harusnya kan? Tapi realitanya tidak seperti itu, saudaraku. Lukas menjelaskan di dalam pasal 1 ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudaraku, bagi zaman sekarang tidak ada anak itu tidak menjadi masalah bukannya? Tapi bagi zaman Alkitab, tidak memiliki anak adalah sebuah aib. Karena dipandang oleh orang lain sebagai orang yang sedang mendapat hukuman Tuhan. Makanya kalau kita lihat di Rahel, Kejadian pasal 30 ayat 23, ketika dia mendapatkan anak, maka Rahel langsung berkata, Allah telah menghapuskan aibku. Saudaraku, yang lebih jelas lagi adalah Tuhan Yesus. Sekalipun dia sudah hidup dalam kebenaran dan melakukan banyak kebaikan kepada manusia, manusia tetap menyalibkan dia. Jadi jangan berpikir, saudaraku, kehidupan yang baik akan menghasilkan kelancaran hidup.
Jika demikian, mungkin kita bertanya, apa gunanya hidup benar jika tidak menghasilkan kelancaran? Saudaraku, coba saya ajak kita melihat apa yang terjadi daripada sudut pandang Allah. Ternyata Alkitab mengatakan, Ayub itu tidak sedang dibenci Tuhan. Dia tidak sedang dihukum Tuhan. Tapi justru Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan sedang bangga pada Ayub yang hidup benar. Karena itu, iblis ingin mencobai Ayub untuk mengetahui apakah Ayub itu saleh itu karena Tuhan memberkati dia atau karena dia betul-betul mencintai Tuhan. Jika karena diberkati, maka pada saat semua yang dimiliki yang diambil, Ayub pasti menghujat Tuhan. Nah, saudaraku ya, kita lihat di dalam bagian saudara sudah baca tadi kan, iblis menghadap Tuhan dan iblis berkata begitu, kamu ya memberkati Ayub, makanya dia hidup takut. Coba kalau diambil. Maka Tuhan langsung mengatakan, silakan Anda menguji dia. Tetapi ingat, hanya satu yang tidak boleh kamu ambil, yaitu jiwanya. Jadi Tuhan mengizinkan Ayub diuji oleh iblis. Maka saudaraku, dari sudut pandang manusia, kita lihat tidak ada gunanya hidup saleh, bukan? Tetapi kita lihat dari sudut pandang Tuhan, kita tahu bahwa ada penderitaan yang kita alami sebagai orang yang hidup benar. Di mata Tuhan, dia sangat bangga. Dan Tuhan sedang ingin menunjukkan kebanggaan dengan membiarkan iblis menguji anaknya. Supaya terbukti jelas bahwa kita mencintainya. Bukan karena diberkati, tapi karena betul-betul cinta Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, kita tetap akan percaya kepada Tuhan. Tidak akan meninggalkan Tuhan. Jadi saudaraku, saat ini kita sedang menderita kesulitan, masalah, ekonomi. Ingatlah ya, Tuhan sedang bangga kepada kita. Sehingga dia mengizinkan kita diuji. Hal itu memang juga sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, kan? Bahwa tidak ada satu pun yang terjadi di dalam kehidupan kita di luar daripada kehendak dan pengetahuan Tuhan. Termasuk kesulitan yang saudara alami saat ini. Tapi saudaraku, masalahnya adalah, sekalipun kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami adalah karena Tuhan sedang bangga kepada kita yang sudah hidup saleh, bukan berarti kita pasti memiliki hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita tahu bahwa kesalehan akan mendatangkan penderitaan, bukan? Kalau saudara mau jujur, saudara ya. Saat ini kita berusaha hidup saleh, hidup benar, taat firman Tuhan. Karena kita itu masih mempunyai anggapan, kalau saya hidup benar, pasti saya akan diberkati. Saya akan lancar hidupnya. Betul nggak, saudaraku? Kenapa, saudaraku? Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita yang saleh, taat kepada firman Tuhan akan mendatangkan kesulitan, saya jamin, kita pasti tidak akan memiliki hidup yang saleh. Kita pasti tidak akan memilih jalan ikut firman Tuhan. Kita pasti akan hidup tidak sesuai firman Tuhan. Yang penting hidup kita lancar. Jadi selama ini kita menganggap kita mau hidup saleh adalah karena kita akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Betul tidak, saudaraku? Lihat, seorang pecandu narkoba. Coba saudara berpikir, mengapa dia memilih menghisap narkoba? Saudaraku, apakah dia itu tidak tahu bahwa narkoba itu tidak baik dan melanggar hukum? Tahu nggak, saudaraku? Tahu bukan? Mengapa dia tetap memilih menghisap narkoba? Kenapa, saudaraku? Jika dia hidup benar dan tidak menghisap narkoba lagi, maka dia akan menderita. Dia mengalami yang istilahnya sakau, dia akan menderita sekali, lemas, tidak nyaman. Maka saudaraku, ada orang yang sampai rela mencuri untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli narkoba yang mahal itu. Karena setelah dia menghisap, dia akan merasa enak, nyaman, lepas daripada penderitaan. Jadi kita lihat di sini, jika kita harus memilih dan setelah kita tahu jalan yang salah akan membawa kita kepada kelancaran, saya jamin kita pasti memilih jalan yang salah. Kita tidak akan memilih jalan yang benar. Kalau jalan yang benar itu akan membawa kepada penderitaan. So, ada orang, berapa kali saya tanya kepada orang, kenapa sih kamu masih merokok? Kamu kan tahu nggak enak, nggak baik, bisa merusak paru-paru, dan juga istilahnya itu membakar uang. Tapi dia bilang, saya nggak tahan tidak merokok. Karena asam mulut. Saya lebih baik, Pak, tidak makan nasi satu hari daripada tidak merokok. Padahal kan kita berpikir, kan enak kan itu. Rokok tinggal diganti permen. Tapi kan dia tetap tidak bisa. Ternyata rokok memberikan kepada dia kelegaan. Bahkan lebih hebat lagi, saudaraku, kita lihat para koruptor. Saudara, apakah mereka tidak tahu bahwa korupsi itu tidak baik? Apakah korupsi itu tidak baik? Tahu bukan?
Tapi realitanya kita lihat. Mengapa mereka tetap memilih korupsi? Mengapa, saudaraku? Karena ternyata korupsi itu lebih cepat mendapatkan uang yang banyak daripada harus mengandalkan gaji dan kerja mengumpulkan uang receh dari dagangan. Jadi, saudaraku, jangan heran apapun ancaman dan hukuman yang diberikan, manusia tetap akan korupsi. Kenapa? Korupsi bisa menghabiskan materi yang lebih banyak daripada kerja setengah mati. Karena ada hal yang baik rupanya yang ditawarkan oleh dosa. Kita juga bisa berpikir, mengapa sih seorang bisa bercerai, kan ya? Apakah dia tidak tahu bahwa itu bercerai itu dosa dan itu melanggar firman Tuhan? Karena Yesus juga sudah mengatakan apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Tapi mengapa mereka tetap bercerai? Karena ada satu situasi di mana dia harus memilih bercerai. Karena apa? Bercerai membebaskan dia daripada penderitaan dan kesulitan. Terutama ketika dia menikah dengan seorang pria yang mabuk-mabukan, berjudi, sudah tidak kerja, mabuk judi, pulang, minta uang sama istri, nggak ada, lalu dipukul, digebukin. Dalam situasi seperti itu, sehingga dia menemukan pisah dari laki-laki itu. Bercerai daripada laki-laki itu akan membebaskan dia pada pukulan, penderitaan, dan kesakitan hati. Maka dia akan memilih bercerai. Kalau dia tetap memilih untuk tidak bercerai, untuk pegang firman Tuhan, berarti dia harus menderita, kan? Itu tidak nyaman. Maka banyak orang tidak heran akhirnya memilih melanggar firman Tuhan. Karena melanggar firman Tuhan itu menghasilkan kebebasan daripada kesulitan dan penderitaan, daripada tetap mempertahankan firman Tuhan. Jadi, saudaraku, jika kita masih bisa memilih jalan yang benar, kita perlu bersyukur. Itu bukan karena kita hebat daripada mereka. Hal itu karena kita tidak berada di satu situasi harus memilih antara mengikut firman Tuhan, lalu menderita, atau melawan firman Tuhan, tapi bebas daripada masalah. Saudaraku, saya tanya, apakah jika kita mengalami situasi harus memilih antara jika kita korupsi, hutang akan lunas, jika kita tidak korupsi, akan dimasukkan dalam penjara karena kita tidak bisa melunasi hutang. Pilih yang mana, saudara? Saya yakin kita pasti memilih korupsi. Yang penting hutang lunas. Saudara, jika kita berada dalam situasi harus memilih antara harus bercerai sebagai jalan membebaskan kita dari pemukulan, atau tidak bercerai lalu kita dipukul-pukul terus lagi, saya tanya, saudara, apakah saudara akan memilih untuk tetap tidak bercerai? Pasti kita lebih banyak akan memilih bercerai, sekalipun itu melanggar firman Tuhan. Jadi, saudaraku, bukan hanya kita saja, bahkan Bapak orang beriman juga memilih jalan yang salah. Saat tidak tahan lagi menanggung aib karena tidak memiliki anak. Sehingga Abraham, dia bisa mengambil Hagar. Dan Sarah juga bisa menyerahkan Hagar kepada Abraham. Padahal kalau kita lihat di pasal sebelumnya, Allah sudah menyuruh Abraham untuk percaya bahwa dia akan memberikan anak kepada dia. Tapi, saudaraku, dia sudah tidak tahan lagi menanggung aib. Akhirnya dia mengambil Hagar dan mendengar istrinya. Dan itu juga terjadi pada Daud, saudaraku. Mengapa sampai Daud membunuh Uria? Apakah Daud tidak tahu bahwa membunuh Uria itu salah dan dosa? Tahu kan? Tapi mengapa Daud tetap membunuh Uria? Karena jika dia tidak membunuh Uria, suami Batsheba, perempuan yang dia hamili, berarti dia harus menanggung malu saat penduduk Israel tahu bahwa raja kok merebut istri bawahannya. Padahal udah punya banyak istri Daud, kan? Saudaraku, dia begitu malu pasti. Akhirnya dia memilih membunuh Uria. Karena ketika membunuh Uria, dia menganggap aibnya akan tertutupi. Padahal dia tahu membunuh adalah dosa, kan? Kalau dia tidak membunuh, maka aibnya akan terkeluar. Dia tidak rela menanggung aib malu. Demikian juga, saudaraku, itulah menjadi penyebab Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Karena dia juga berada dalam situasi yang sulit. Karena jika dia mengaku Yesus, dia juga berpikir dia akan ditangkap dan disalibkan bersama Tuhan Yesus. Makanya, satu jalan bagi dia untuk membebaskan dia daripada penangkapan dan penderitaan, dia harus menyangkal Tuhan Yesus. Maka dia tidak ditangkap, kan? Dia saudaraku, siapapun kita, kalau mau jujur, kita itu akan cenderung mengambil jalan yang tidak sesuai firman Tuhan. Saat kita berada dalam situasi yang sulit, di mana kita harus memilih antara mentaati firman Tuhan, masuk dalam penderitaan,
atau melawan firman Tuhan, tapi membebaskan kita daripada penderitaan. Jadi saudaraku, Anda hidup sesuai firman Tuhan saat ini bukan karena kita hebat, tapi kita tidak berada dalam situasi harus memilih. Jika kita berada dalam situasi harus memilih, saudaraku, saya yakin termasuk saya juga mungkin akan memilih hidup tidak sesuai firman Tuhan. Karena bagi kita yang penting kita lancar. Tapi saudaraku, Alkitab memberikan pengharapan kepada kita. Sekalipun kita itu adalah orang berdosa yang cenderung memilih yang jahat. Yang penting bisa memberikan jalan kelancaran. Karena ternyata ada seorang tokoh Alkitab juga yang memberi contoh kepada kita. Di mana dia juga memilih jalan yang sulit. Karena dia mentaati firman Tuhan. Siapa saudaraku? Musa saudaraku ya. Nah ini sesuatu yang indah dari Musa ya. Memberikan teladan. Padahal dia adalah seorang yang sudah enak-enak tinggal di istana sebagai anak pangeran. Dan dia juga punya banyak sekali kenyamanan. Tapi herannya Musa meninggalkan kenyamanannya. Kenapa saudaraku? Itu dikatakan oleh Ibrani. Iman saudaraku. Maka Ibrani berkata, karena iman. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ibrani fase 11 ayat 24 sampai 25. Saudaraku, berarti hanya orang beriman yang bisa memilih jalan yang saleh, yang benar sekalipun akan membawa dia kepada penderitaan. Jadi iman seseorang akan memampukan dia mengatasi situasi yang sulit, tidak takut terhadap kesulitan. Sehingga sekalipun sulit dia tetap memilih jalan yang benar walaupun harus menderita. Tetapi saudaraku, saya juga ingin mengajak kita berpikir, apakah seorang beriman pasti akan memilih jalan itu juga? Tidak, saudaraku. Dia bisa memiliki iman yang tidak takut terhadap kesulitan itu jika dia mengalahkan dua halangan ini. Dia menaklukkan dua tantangan ini. Pertama, tantangan dari diri sendiri, saudaraku. Nah, saudaraku, kita lihat. Mengapa kita sulit mentaati firman Tuhan? Saudaraku, bukan karena firman Tuhan itu tidak benar, saudaraku. Tetapi lebih kepada karena kita merasa diri benar, itu masalahnya. Kita lihat, Ayub dan tiga temannya ini. Problem yang terjadi pada mereka adalah mereka itu masing-masing merasa diri benar, saudaraku. Ketiga teman Ayub menganggap Ayub itu orang berdosa, salah, maka dihukum Tuhan. Dan mereka mempunyai argumentasi dan sangat jelas. Argumentasinya itu betul kan? Nggak ada dah orang yang hidupnya benar, baik, mengalami penderitaan. Nah itu ya konsep mereka kan. Maka mereka merasa diri benar, menuduh Ayub. Dia bersalah. Ayub juga merasa diri benar. Ya. Karena dia merasa dia itu nggak melakukan apa-apa. Dia hidupnya sudah cukup baik, saleh kan. Padahal saudaraku, saya tanya, benar nggak Ayub betul-betul 100% tidak berdosa kepada Tuhan? Alkitab sudah jelas katakan bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada yang benar. Satu pun tidak ada yang benar. Termasuk Ayub, nah saudaraku. Pasti kan ya, Ayub juga manusia. Saudara, ini alasan mengapa kita sulit beriman kepada Tuhan, sehingga kita tetap mentaati firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Karena kita merasa diri benar, saudaraku. Nah itulah alasan mengapa seorang itu memilih pasangan yang tidak seiman. Sekalipun Alkitab kan sudah menasihati, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tetapi mengapa dia tetap merasa harus memilih dan tidak masalah memilih pasangan yang tidak seiman? Karena dia merasa diri benar, dia punya alasan yang kuat. Dia merasa, ya saya bisa bawa dia kepada Tuhan Yesus, bisa bawa dia ke gereja. Tapi nggak taunya setelah menikah, suaminya tidak mau ke gereja dan malah meralang dia. Kamu tidak boleh ke gereja. Kalau gereja, awas kamu ya. Lahir anak, selesai masalah, enggak. Perebutan. Suami mau bawa dia ke agamanya, istri mau dia ke gereja. Berantem lagi saudaraku ya. Ketika ada tradisi yang harus dilakukan, suami menuntut dia sebagai istri harus taat dong. Firman Tuhan mengatakan, kamu harus taat kepada suami. Firman Tuhan dipakai oleh orang yang tidak percaya itu kan. Akhirnya dia mau nggak mau menyediakan ya sajian, membantu keluarga suami menyediakan persembahan untuk disajikan. Jadi saudaraku, karena dia merasa diri benar, sulit sekali dia taati firman Tuhan. Ada lagi ya, saya pernah ketemu seorang yang kerja di kasino, saudaraku ya. Lalu kasino adalah tempat perjudian bukannya? Kita tahu ya,
Itu kan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi dia kerja sih. Kenapa dia kerja? Nggak masalah. Saya yang penting cari uang. Saya nggak main judi kok. Saya nggak ikut-ikutan. Udah dilarang tetap tidak mau. Nanti malah saya bisa menjadi ladang penginjilan katanya. Udah dia pergi. Nggak lama kemudian saya dengar dia akhirnya terlibat dalam perjudian. Karena kan nggak mungkin ya berada dalam satu lingkungan. Setiap hari melihat orang judi, lama-lama juga pasti terpengaruh. Saudaraku, saya juga sering merasa diri orang benar. Karena saya punya argumentasi, punya pendapat. Tapi saudaraku, pada saat saya merasa diri benar, Tuhan selalu ingatkan saya akan Lot yang merasa diri benar dan yakin akan pilihannya. Karena dia melihat lembah itu sangat hijau sekali. Subur kelihatannya. Menjanjikan. Maka dia pergi ke Sodom dan Gomora. Meninggalkan tanah yang kering kepada Abraham, pamannya. Tapi pilihan daripada Lot yang dia anggap benar. Akhirnya menjadi kehancuran bagi dia. Sodom dan Gomora dihancurkan, semua hartanya hilang. Dan istrinya menjadi tiang garam. Semua sia-sia. Jadi saudaraku, Lot tidak tahu jalan yang dianggap lurus ternyata berujung kepada maut. Kenapa? Dia merasa dirinya benar, saudaraku. Tapi juga bukan berarti kita tidak boleh memegang prinsip. Kita juga boleh. Karena kalau tidak punya prinsip, berbahaya kita. Karena kita selalu hidup akan apa kata orang. Sehingga saudaraku, hidup kita seperti Yakub yang sekalipun disuruh oleh mamanya menipu bapaknya, tetap ikut, nurut, yang akhirnya membuat dia harus mengungsi jauh dari orang tua. Dan nyawanya juga hampir terancam karena kakaknya mau membunuhnya kan. Jadi tentu masalahnya bukan tidak boleh pegang prinsip. Yang penting apakah pendapat kita sesuai firman Tuhan atau tidak. Jadi sangat sulit sekali bagi kita untuk ikut Tuhan ya, taat pada firman Tuhan. Maka selama ini sulit karena kita merasa dia benar. Saudaraku, yang kedua, tantangan kedua yaitu pengaruh orang sekitar juga. Nah, ini juga menjadi penghalang kita untuk taat pada firman Tuhan. Sekalipun kita mau ya, seperti Ayub. Ayub dia taat pada firman Tuhan. Dia tidak menyangkal. Tapi saudaraku, dia mengalami tantangan yang tidak mudah. Yaitu orang dekatnya. Nah, saya tanya. Siapa yang menyuruh Ayub untuk menyangkal dan meninggalkan Tuhan? Istrinya kan? Orang dekatnya. Nah, jadi ini tantangan yang cukup berat juga ya. Saudaraku, ini juga yang dialami oleh Abraham. Kita lihat ya. Dan pasal sebelumnya, sebelum kasus di mana dia menerima Hagar, Tuhan datang sama Abraham. Waktu itu memang Abraham sudah ragu, dia katakan, Tuhan ya sudahlah ya, saya tidak harapilah anak lagi, nggak apa-apa ya. Yang penting sekarang, ya udah budak saya menjadi ahli waris saya. Lalu Tuhan mengatakan, oh tidak, anak yang lahir daripada dirimu sendiri, itu yang akan menjadi anakmu. Nah, saudaraku, kita mengatakan apa? Abraham percaya. Dia mau taat, ikut, dan percaya. Pegang janji Tuhan ya. Makanya, mulai dari situlah Alkitab mengatakan, maka imannya diperhitungkan sebagai kebenaran kan. Tapi saudaraku, di fase selanjutnya, tiba-tiba datang Sarah, saudara istrinya. Ya, di situ sih tidak menjelaskan adanya pertengkaran ya. Tapi mungkin saya juga yakin Abraham juga pasti berdebat lah ya. Karena waktu itu kan dia mau percaya. Tapi akhirnya mungkin mereka terjadi perdebatan, Sarah akhirnya meyakinkan dia. Ambil Hagar, biar dari dia kita sudah mendapatkan anak. Kita nggak usah harap lagi sama Tuhan. Nah, saudaraku ya. Ternyata saudaraku berubah. Abraham itu, dia yang dulu percaya pada janji Tuhan bahwa akan dapat anak. Berarti harus sabar kan. Akhirnya menuruti kata istrinya. Nah, saudaraku itu ya orang dekat kita. Saya tidak katakan bahwa semua istri ya. Ya, istri ya berhadapan dengan suami, orang dekat. Ya. Nah, atau keluarga, suami istri ya berhadapan dengan keluarga. Adik, kakak, orang tua di luar. Itu tantangan, saudaraku. Tidak mudah, saudaraku. Saudara, ada seorang berbicara di depan teman-temannya ya. Tentang suaminya. Dia bilang gini. Ketika ada seorang tanya. Kamu kerja apa sekarang? Ketika sudah lama nggak ketemu ya. Lalu istrinya mengatakan, oh itu udah dia kerja di sana, satu perusahaan ya. Udah 15 tahun. Tapi tahu nggak? Ya istrinya bilang gini, jabatannya itu aja dia. Kenapa? Emang ada masalahnya? Dia orangnya terlalu jujur.
makanya nggak maju-maju. Wah, saudaraku ya, sepertinya dia ingin mengatakan, dia terlalu jujur, maka nggak maju. Maka harusnya dia itu jangan jujur, jangan lempeng. Dengan dia tidak lempeng, dia kan bisa mendapatkan posisi yang lebih baik lagi kan ya. Nah, ini pemahamannya saudaraku ya. Maka saudaraku setelah mendengar seperti itu, lama-lama suaminya itu bisa tahan nggak saudaraku ya? Dicekokin gitu ya, dihina terus nggak maju-maju gitu kan ya. Nah, itu tantangan saudaraku ya. Saya pernah menemukan seorang anak di mana dia memiliki ibu yang kerjanya mengeluh terus, saudaraku ya, mengeluh terus. Dia katakan hidupnya nggak cukup ini dan sebagainya. Saudaraku sebagai anak dia ingin membahagiakan ibunya yang satu-satunya ya, karena dia tahu bapaknya sudah tidak ada lagi. Saudaraku, apa yang dilakukan? Tiba-tiba mamanya mengatakan kepada saya, wah dia sangat berhasil, ya anaknya udah berhasil, dia mau apa dikasih, saudaraku ya, mau jalan-jalan dikasih, mau apa dikasih loh, mau beli mobil dikasih, saudaraku ya. Nah, bahagia sekali mamanya itu bercerita, saudaraku. Tapi saudaraku, satu kali ketika mamanya meninggal, kematian ibunya pun sudah mengagetkan saya, saudaraku ya. Tapi peristiwa yang menimpa anak itu yang lebih mengagetkan saya lagi. Karena apa, saudaraku? Ternyata dia ditangkap polisi dan dimasukkan dalam penjara. Ternyata selama ini demi menyenangkan ibunya yang suka mengeluh ya, dia akhirnya menipu uang orang. Dia menipu uang orang, yang penting dia bisa dapat uang, dia berikan kepada mamanya. Ya, jadi sesuatu yang sangat sedih ya. Padahal dia aktivis di gereja. Tantangan orang sekitar kita. Sulit juga kita untuk mendapatkan kekuatan hati untuk mentadabir firman Tuhan. Karena tuntutan-tuntutan daripada orang sekitar kita. Kalau gitu apa yang bisa membuat kita itu bisa beriman, kuat, dan memilih jalan yang benar. Sekalipun kita harus menderita. Hanya satu saudaraku ya, yaitu kita setiap menderita saudara. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Kita lihat, Ayub itu rela dihina oleh istrinya. Dia tetap tidak mau meninggalkan Tuhan, sekalipun dia disalahkan teman-temannya. Dia mungkin ditinggalkan istrinya, atau dihina, direndahkan istrinya, dan dihina oleh orang lain. Karena kita lihat ya, boroknya itu pasti membuat orang lain tidak mau dekat kepada dia. Jadi, dia siap menderita, tahan menderita. Maka dia bisa melakukan hal tetap membanggakan firman Tuhan. Nah, itu yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus juga ya. Maka apa? Dia akhirnya taat pada firman Tuhan. Padahal ketika dia taat firman Tuhan, salib yang harus dihadapi. Ditangkap, dibunuh. Karena dia rela dan tahan menderita. Jadi hanya orang yang rela dan tahan menderita baru bisa mentaati firman Tuhan, saudara. Karena kita memang hidup dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan juga berkata mengutus kita di tengah-tengah serigala. Saudaraku, satu kali saya ini dapat video, saudaraku ya. Nah, kita kan di WA ya seperti itulah ya. Kadang-kadang ada yang kirim video. Pada saat saya melihat video ini, saudara, saya merasa jijik sekali. Ya, dengan apa yang ditontonkan video ini. Mengapa, saudaraku? Karena bapak ini, saudaraku, udah tua. Lalu punya istri masih ya, tapi dia udah tua dan 2 anaknya cacat. Tiap hari dia mengambil makanan dari tong sampah, makanan bekas orang. Lalu kemudian setelah makanan dibawa pulang, dimasak lagi, saudaraku. Selalu jijik lihat begitu. Kok bisa sih makan makanan bekas orang? Emang nggak jijik? Tapi saudaraku, tiba-tiba ada suara hati, ya, bukan suara Tuhan ya, suara hati, mengingat dan menegur saya. Tim, kamu lihat dia jijik ya, dia makan makanan seperti itu. Coba kamu pikir, saya berbicara pada diri sendiri, mungkin enggak, justru orang ini adalah orang hebat. Kaget saya. Coba kamu yang mengalami kemiskinan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya membayangkan, wah, saya mungkin akan minta-minta sana sini, ngemis-ngemis sana sini, harap pertolongan orang sebagainya. Oke, orang bantu kamu nggak? Bantu. Tapi pertanyaannya, berapa lama dia akan bantu kamu? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya. Nggak lama dong. Dia akan mengatakan, kamu kerjalah. Masa? Mendak terus. Lalu saudaraku, apakah kamu akan membiarkan diri kamu kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal ketika sudah ada yang tidak membantu kamu? Pasti nggak kan? Apa yang kamu lakukan? Nah, saya pasti pinjam uang kan? Tapi pinjam uang dengan tujuan nggak bayar. Kenapa? Saya nggak penghasilan, gimana saya mau bayar? Tapi saya tetap pinjam. Ya. Minta dengan cara pinjam lebih halus.
Oke, orang pinjamin kamu. Berapa lama? Setelah kamu nggak bayar, minjam nggak bayar, nah ya, pasti orang kamu nggak minjam lagi kan ya. Nah, setelah itu saudaraku, Tim, apa yang kamu lakukan? Wah, yang paling buruk, saya mungkin menipu, mungkin mencuri, mungkin saya tahan, anak saya nggak makan. Tapi kalau saya lihat anak saya nggak makan, mereka menangis dan menderita, itu yang tidak saya tahan. Dan itu yang terjadi kan banyak sekali bapak-bapak mencuri karena anaknya menangis kan. Nah, saudaraku, itulah yang saya pikirkan tentang orang ini. Ternyata dia lebih mulia, saudaraku. Dia tidak minta sama orang, tidak ngemis sama orang. Dia juga tidak menipu. Dia tidak merampok. Kenapa? Karena dia lebih tahan menderita makan makanan sisa bekas orang. Dosa nggak makan makanan sisa, ambil dari tong sampah, dimasak lagi? Nggak kan? Polisi nggak akan tangkap kan? Orang yang ambil makanan sisa lalu masak lagi. Justru dia lebih mulia daripada koruptor yang kelihatan kaya dan nyaman dengan makanan enak, tetapi hasil korupsi. Dia lebih mulia daripada banyak orang kaya yang kelihatan hebat, tapi hasil daripada penipuan. Makanya Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau ikut aku harus memikul salib dan menyangkal diri. Mengapa? Karena jika kita tidak mau menderita, dipastikan kita tidak mungkin bisa hidup sesuai firman Tuhan. Karena hidup sesuai firman Tuhan tidak selalu menghasilkan kelancaran. Rela menderita juga menjadi nasihat Paulus kepada jemaat Korintus yang berselisih, bertengkar, pecah. Sehingga mereka mengabaikan perintah Allah untuk mengasihi. Menyerahkan saudara-saudara seiman kepada orang lain untuk diadili. Maka Paulus berkata, hanya satu yang harus kamu miliki, kamu baru bisa mempunyai kasih dan ikut firman Tuhan. Yaitu jika kamu rela menderita rugi. Makanya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 7, Paulus katakan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Dia katakan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Itulah mengapa Petrus dulu yang juga menyangkal Kristus. Mengapa dulu Petrus menyangkal Kristus? Karena takut menderita. Tapi setelah dia sudah tidak takut lagi menderita, tidak takut lagi susah, maka saat Herodes memerintahkan dia untuk tidak lagi memberitakan Injil, maka dia berkata, kami akan lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah manusia. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia sudah tidak takut menderita lagi. Maka dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudara Paulus juga memberi nasihat kepada Timotius agar tidak takut menderita, supaya bisa tetap melaksanakan perintah Tuhan. Maka dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Sabarlah menderita. Maka apa, saudaraku? Jika Timotius tidak tahan menderita, dipastikan tidak akan mau lagi mengikuti firman Tuhan. Karena saat dia melakukan firman Tuhan, dia menghasilkan penderitaan, dia akan menyerah kan? Dan penulis Ibrani akhirnya mengerti mengapa Musa rela meninggalkan kenyamanan dan mengikut Tuhan. Karena Musa rela menderita. Maka kalau kita lihat di Ibrani pasal 11 ayat 24 ayat 25b dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Mengapa, saudaraku? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi, saudaraku, iman tidak lepas daripada penderitaan. Jadi, iman bukan menghasilkan kelancaran hidup. Jadi, kunci agar kita bisa hidup memilih jalan benar, itu rela menderita karena kebenaran. Tidak takut menderita karena kebenaran. Karena tanda seorang beriman adalah rela menderita demi kebenaran, bukan dilimpahi kemakmuran dan kelancaran hidup. Ya, saudaraku, jika seorang pasangan tahan menderita, maka dipastikan dia tidak akan bercerai. Dan saya menemukan juga banyak orang juga rela menderita demi menjalani firman Tuhan. Saya kagum dan salut dengan mereka. Karena di janji pernikahan kan sudah dikatakan, dalam susah, sulit, dia tetap harus bersama. Jika kita rela menderita, rela rugi, rela mengalami dihina dan sebagainya karena firman Tuhan, dipastikan kita bisa menjadi seorang pengusaha, bisnismen, karyawan yang tetap menjalankan firman Tuhan. Maka saudaraku, inilah yang perlu kita
minta daripada Tuhan untuk bisa hidup sesuai firman Tuhan. Jadi ciri orang beriman adalah rela menderita karena kebenaran. Amin.